Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, kita lanjutkan untuk membuat buku besar atau posting dari jurnal khusus ke buku besar. Oke, di mana tahapan untuk membuat buku besar ini kira-kira yang pertama adalah kita buatkan dulu untuk buku besar masing-masing akun yang ada di PT Sejahtera. Nah, untuk buku besar masing-masing akun ini kita bisa ambil dari daftar akun yang ada di soal PT Sejahtera. Nah, untuk bentuk dari buku besarnya kira-kira seperti ini ya. Ada kolom tanggal, kemudian description, ada post-ref, kemudian debit kredit ini untuk posting, dan kolom saldo dari buku besar itu. Oke, cara mengisi buku besar atau posting dari jurnal khusus ke buku besar. Yang pertama adalah kita masukkan dulu saldo awal dari masing-masing buku besar ini, di mana untuk saldo awal dari masing-masing akun ini kita bisa ambil dari daftar saldo atau trial balance 30 November yang ada di soal PT Sejahtera. Seperti itu. Jadi daftar saldo awal ini kita akan coba masukkan ke dalam buku besar sebagai saldo awal dari masing-masing buku besar ini. Nah, cara membuatnya yang pertama adalah kita masukkan dulu saldo awal. Oke, untuk saldo awal kita buat di sini penanggalan tanggal 1. Kemudian keterangan atau description-nya ini kita bisa kasih keterangan saldo. Post ref-nya ini kita bisa ganti dengan TB ya. Kemudian karena saldo awal ya. Untuk saldo awal ini perhatikan di sini untuk petty cash ini ada saldo awal di sisi debit. Berarti di buku besarnya kita akan masukkan di kolom balance itu di sisi debit. Ya, jadi kita masukkan langsung ke kolom balance karena ini adalah saldo awal seperti itu. Kita masukkan di sisi debit yaitu sebesar 3 juta sesuai dengan saldo awal petty cash yang ada di trial balance 30 November. Seperti itu kira-kira untuk menginput atau memasukkan saldo awal dari buku besar yang ada di PT Sejahtera. Kemudian untuk saldo awal di cash in bank, kita lihat di sini di neraca saldo awal atau trial balance 30 November. Untuk cash in bank ini ada di sisi debit yaitu 182 juta sekian. Ini sama caranya seperti petty cash tadi, kita masukkan di sini. Tanggalnya tanggal 31, kemudian deskripsinya adalah saldo, ini TB atau trial balance. Kemudian karena saldo maka otomatis kita masukkan di kolom balance ini di sisi debit. Seperti tadi kita lihat bahwa untuk saldo awal cash in bank itu ada di sisi debit. Oke, kemudian untuk marketable equity security ini kita lihat di sini untuk marketable equity securities ini kosong, tidak ada saldo. Karena kosong maka di sini otomatis untuk saldo awal dari marketable equity security ini berarti kosong ya. Di sini tidak ada saldo. Kita bisa kasih keterangan di sini kosong, tidak ada saldo. Lalu selanjutnya di sini untuk yang ketiga ada yang keempat ada account receivable itu 57.200.000 ada di sisi debit. Oke, di buku besar ini pun kita sama, kita masukkan di sisi debit di kolom saldo. Oke, tanggalnya tanggal 1, deskripsinya adalah saldo, kemudian ini TB. Oke, langsung ke kolom balance di sisi debit seperti itu. Oke, saya rasa itu cara memasukkan atau menginput saldo awal dari masing-masing akun. Kalian lakukan terus semua, kita masukkan yang sisi debit kita masukkan di saldo awal sebagai debit. Kemudian saldo yang ada di sisi kredit nanti kita masukkan di sisi kredit ya, sesuaikan dengan saldo awal masing-masing akun. Oke, selanjutnya untuk allowance for debt full debt di sini. Ya, ada di sisi kredit, Oke, ada di sisi kredit seperti ini. Oke ya, lanjutkan seperti itu. Ini kita masukkan semua di buku besar sini. Oke, kita masukkan semua di sini.
Oke, setelah semua saldo awal ini kita masukkan ke masing-masing buku besar sesuai dengan akunnya masing-masing ya. Yang debit nanti dimasukkan ke debit. Setelah dimasukkan semua daftar saldo awal ini ke dalam buku besar, maka langkah selanjutnya adalah kita akan coba posting semua akun yang muncul di jurnal khusus, atau kita akan posting semua transaksi yang mengakibatkan adanya nama akun ini ke dalam buku besar ini. Oke, di sini kita lihat untuk dari jurnal khusus di sini, untuk memposting dari jurnal khusus ke buku besar, kita cukup berpatokan pada data rekapitulasi ini. Di mana data rekapitulasi ini sudah mewakili keseluruhan nama akun dan jumlah yang muncul di masing-masing jurnal khusus. Jadi sekali lagi, untuk memposting dari jurnal khusus ke buku besar, maka kita cukup berpatokan pada data rekapitulasi yang kita buat pada masing-masing jurnal khusus. Di mana untuk rekapitulasi ini sudah mewakili seluruh nama akun dan jumlah akun atau jumlah nilai nominal masing-masing akun yang ada di jurnal khusus. Nah, cara mempostingnya adalah kita lihat untuk yang pertama kita akan coba posting seluruh data akun dan jumlah yang muncul ini ke dalam buku besar sini. Oke, caranya adalah untuk memposting dari jurnal khusus ke buku besar. Yang pertama di data rekapitulasi, perhatikan di sini. Di data rekapitulasi hanya muncul satu akun, yaitu dengan total 90.675.000. Sedangkan di sisi kredit ini muncul ada 3 akun, ya, 2 strip 1213, 4 strip 1100 dan 4 strip 200. Ini kita akan coba posting ke buku besar sesuai dengan sisi dan jumlahnya. Misalnya di sini 1 strip 1210 ini muncul di sisi debit dengan jumlah 90.675. Sekarang kita akan posting. Caranya adalah kita cari di buku besar, mana buku besar yang kodenya 1 strip 210. Oke, 1 strip 210, 1 strip 210. Oke, yang ini ya, berarti itu adalah akun untuk account receivable 1 strip 1210, 1 strip 1210. Oke, berarti yang ini. Nah, kita akan masukkan, kita akan posting ya untuk kode akun 1 strip 1210 atau account receivable ke dalam buku besar. Caranya adalah, oke, kita masukkan ya, jangan lupa bahwa tanggal posting itu selalu diberikan tanggal 31 di buku besar. Oke, untuk deskripsinya ini kita isikan sumber jurnalnya. Bahwa ini adalah jurnal penjualan. Berarti di sini untuk description ini kita isi dengan sales journal dengan post ref atau inisialnya adalah SJ. Kemudian kita akan masuk ke sisi posting ini. Untuk sales journal di jurnal penjualan ya, untuk account receivable di jurnal penjualan ini muncul di sisi debit dengan total 90.675. Berarti di buku besar untuk account receivable ini kita letakkan di sisi debit yaitu sebesar 90.675.000 di sisi debit. Oke, setelah dari jurnal khusus ini sudah kita posting ke buku besar, maka kita akan coba masuk ke kolom saldonya. Oke, sebelumnya ada saldo account receivable atau saldo piutang dagang itu sebesar 57.200. Kemudian di sini ada hasil posting dari jurnal penjualan di sisi debit itu 90.675.000. Sehingga di sini debit ketemu debit, maka kita jumlahkan yaitu sebesar 147.875. Ini adalah saldo sementara dari account receivable yang kita dapat dari posting dari sales journal. Seperti itu caranya. Ya, jadi kita masukkan dulu hasil postingnya ke buku besar ini, kita masukkan di sisi debit sesuai dengan account receivable di sini di rekapitulasi muncul di sisi debit. Kemudian habis itu baru kita kalkulasi nilai saldonya. Di mana untuk saldo account receivable sebelumnya ada saldo 57.200 di sisi debit, kemudian ada hasil posting dari jurnal penjualan itu 90.675.000, sehingga saldo untuk account receivable sekarang itu menjadi 147.875.000. Itu seperti itu cara postingnya. Kemudian selanjutnya kita akan posting yang muncul di sisi kredit atau akun-akun yang muncul di sisi kredit. Oke, sekarang kita akan posting dulu untuk yang kode akun 2 strip 1213. Kita masuk ke buku besar. Ya, kita cari kode akun atau buku besar kode akun 2 strip berapa tadi? 2 strip 1213. Oke, kita cari kode akun atau buku besar dengan kode akun
2/12/13. Oke, untuk akunnya di sini adalah value edit text out atau PPN outcome di sini. Ini adalah buku besar untuk kode 2/12/13. Oke, sekarang kita akan coba input atau akan kita coba posting kode akun ini ke dalam buku besar. Oke, di sini muncul di sisi kredit sebesar 8.210. Kita masukkan di sini. Oke, tanggalnya jangan lupa tanggal 31. Deskripsinya adalah sumber jurnalnya kita ambil dari sales jurnal. Postrefnya adalah TB. Kemudian tadi muncul di sisi kredit, berarti kita posting ke sisi kredit. Kita letakkan di sini, yaitu sebesar 8.210.000. Oke, setelah posting ke buku besar, maka kita masuk ke kolom saldo. Baik, sebelumnya ada saldo untuk PPN outcome atau value edit text out ini sebesar 8.500.000. Kemudian ada hasil posting dari jurnal penjualan itu sebesar 8.210. Sehingga di sini kredit ketemu kredit, maka kita jumlahkan. Ketemulah saldo untuk value edit text out adalah 16.710.000. Itu untuk posting PPN outcome-nya. Sekarang kita posting untuk yang kode akun 41100 ini. Kita cari buku besar untuk 41100. Berarti yang ini, oke, sales ya. Berarti ini adalah akun sales. Oke, sekarang kita masukkan di sini, kita muncul untuk saldo, untuk saldo kode akun 400 ada di sisi kredit sebesar 82.100. Sekarang kita coba posting ke sini. Ya, di sini tanggalnya tinggal 31 ya. Keterangannya adalah sales jurnal. Ya, ini adalah SC. Kemudian tadi untuk akun sales jurnal, untuk akun sales itu ada di sisi kredit. Berarti kita posting di sisi kredit. Oke, lalu kita masuk ke kolom saldo. Oke, sebelumnya ada saldo sales itu 629.845.000. Kemudian ada hasil posting dari jurnal penjualan yaitu 82.100. Sehingga ini kredit ketemu kredit, ini pun kita jumlahkan. Sehingga ketemulah di sini saldo untuk sales sebesar 711.945.000. Oke, selanjutnya yang terakhir di sini ada kode akun 42100 di sisi kredit. 42100. Kita cari di sini kode akun untuk 42100. Oke, di sini ada akun freight collected. Oke, berarti untuk kode akun 42100 adalah kode akun untuk nama akun freight collected. Oke, sekarang kita akan posting kode akun ini ke dalam buku besar. Caranya sama, masih sama, kita masukkan tanggalnya tanggal 31 ya. Di sini sumber jurnalnya adalah sales jurnal, kemudian postrefnya adalah SC. Oke, tadi ada di sisi kredit, berarti kita posting di jurnal ini atau di buku besar ini di sisi kredit. Oke, setelah diposting ke sisi kredit baru kita masuk kolom saldo. Ya, masih sama, sebelumnya ada saldo freight collected itu 7.500.000. Kemudian ada hasil posting dari jurnal penjualan 365.000. Sehingga karena kredit ketemu kredit, maka ini kita jumlahkan. Sehingga ketemulah saldo untuk freight collected itu sebesar 7.865.000. Seperti itu. Oke, untuk sales jurnal, semua akun yang muncul di sales jurnal ini sudah selesai kita posting ke dalam buku besar. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke cash receipt journal atau jurnal penerimaan kas. Di mana untuk jurnal khusus penerimaan kas, ini dari hasil rekapitulasi, ini menghasilkan ada akun 1, 2, 3, 4, ada 4 akun yang muncul di sisi debit. Dan ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 akun yang muncul di sisi kredit. Oke, sekarang kita akan posting kode-kode akun ini atau nama-nama akun yang muncul di sisi debit dan muncul di sisi kredit ke dalam buku besar. Oke, kita mulai dari sisi debit dulu. Oke, di sisi debit ada akun 1/1120. Oke, kita masuk ke buku besar, kita cari buku besar untuk kode akun 1/1120. Oke, itu kategori harta berarti di atas 1/1120. 1120. Ya, berarti yang ini cash in bank. Oke, untuk 1120 berarti adalah akun cash in bank. Sekarang kita akan posting yang ada di jurnal khusus penerimaan kas untuk kode akun cash in bank ini. Oke, kita masuk ke sini, kita masukkan tanggalnya tanggal 31. Oke, di sini sumber jurnalnya tadi adalah cash receipt jurnal. TB-nya adalah CRJ. Oke, untuk cash in bank tadi muncul di sisi debit. Berarti kita letakkan atau kita posting di sisi debit di sini berarti. Ya.
97.935.400. Oke, baru kita masuk ke kolom saldo. Sebelumnya ada saldo cash in bank itu 182.811.550. Kemudian ada hasil posting dari jurnal penerimaan kas itu di sisi debit 97.935.400. Oke, di sini debit ketemu debit sehingga ini akan kita jumlahkan. Oke, setelah dijumlahkan di sini ketemulah saldo untuk cash in bank sebesar 280.746.950. Oke, itu untuk akun cash in bank. Oke, selanjutnya kita akan posting untuk yang kode akun 1/3302. Oke, kita cari untuk buku besar 1/3302. 3302 berarti di sini. 3302 berarti yang ini. Oke, ada akun akumulasi depresiasi peralatan atau kendaraan, sorry. Accumulated depreciation vehicle di sini. Oke, sekarang kita akan posting untuk akun 13302 ini. Ini muncul di sisi debit. Oke, masukkan di sini tanggalnya tanggal 31. Kemudian keterangannya di sini adalah cash receipt journal dengan post refnya adalah CRJ. Oke, untuk akumulasi depreciation vehicle ini muncul di sisi debit tadi di jurnal penerimaan kas sebesar 38 juta. Oke ya, di sini 38 juta ya yang ini. Lalu kemudian setelah itu baru kita masuk ke kolom saldo. Perhatikan untuk akumulasi penyusutan kendaraan ini. Sebelumnya untuk akumulasi penyusutan kendaraan ini ada saldo sisi kredit itu 38 juta. Kemudian di sini ada hasil posting dari jurnal penerimaan kas itu di sisi debit 38 juta. Oke, di sini kredit ketemu debit. Berarti di sini kita carikan selisih. Karena saldo sebelumnya adalah 38 juta, kemudian ada hasil posting dari jurnal penerimaan kas pun 38 juta, maka otomatis untuk saldo akumulasi penyusutan kendaraan itu hasilnya adalah 0. Seperti itu ya. Jadi kredit dikurangi debit seperti itu. Oke, lanjut ke kode akun selanjutnya. Oke, di sini di sisi debit di jurnal khusus penerimaan kas ini ada kode akun 4/2300. Kita cari buku besar untuk 42/300. Kita masuk kode 4. Ya, berarti ini sales discount. Akunnya adalah akun sales discount. Oke, sekarang kita masukkan di sini atau kita posting tanggal 31. Kemudian sumber jurnalnya adalah cash receipt journal. Di sini adalah CRJ. Oke, untuk 42300 di jurnal penerimaan kas, di sini ada sisi debit. Oke, sekarang kita masuk di sini, kita posting ke sisi debit. Oke, lalu selanjutnya kita akan masuk ke kolom saldo. Sebelumnya ada saldo sales diskon itu sebesar 8.500.000. Kemudian di sini ada hasil posting dari jurnal penerimaan kas itu sisi debit sebesar 176.000. Di sini debit ketemu debit, berarti kita jumlahkan di sini. Sehingga ketemulah saldo untuk sales diskon itu sebesar 8.676.000. Oke, selanjutnya yang terakhir yang di sisi debit adalah 8/1300. Oke, kita cari untuk kode akun 8/1300. Kita cari kode 8 di bawah ya. 81/300. Oke, berarti yang ini gain of loss sales vehicle atau laba atau rugi penjualan kendaraan seperti itu. Oke, kita masukkan di sini tanggalnya tanggal 31. Di sini sumber jurnalnya tadi adalah jurnal penerimaan kas. Kita lihat di sini untuk 8/1300 itu ada di sisi debit sebesar 9 juta. Berarti kita posting ke buku besar di sini kita masukkan di sisi debit. Berarti ya sebesar 9 juta. Oke, karena sebelumnya ini tidak ada saldo awal, maka otomatis hasil posting dari jurnal penerimaan kas ini akan menjadi saldo akhir dari gain of loss sales vehicle sebesar 9 juta. Oke, seperti itu. Itu untuk sisi debitnya. Oke, untuk sisi kreditnya, saya rasa untuk mempersingkat waktu, silakan diposting semua ke dalam buku besar dengan cara seperti tadi yang saya lakukan di awal. Masukkan seluruhnya ke sini. Kemudian habis itu setelah cash receipt journal atau jurnal penerimaan kas ini sudah kalian posting semua ke dalam buku besar,
maka silahkan kalian posting juga semua data rekapitulasi yang ada di jurnal pembelian, ya berarti ini kita posting semua. Kemudian yang ada di jurnal pengeluaran kas ini pun semua silahkan diposting dengan cara yang sama tadi yang saya lakukan di awal. Yang di jurnal kas kecil atau PT Cash pun sama, silakan diposting ke buku besar, caranya pun sama. Dan yang terakhir adalah silakan diposting yang muncul di jurnal umum, ya. Semua akun-akun yang muncul di jurnal umum. Ya kita lihat cukup hanya data rekapitulasinya saja. Oke, setelah kalian posting semua yang dari jurnal khusus ke buku besar, nanti hasilnya kira-kira adalah seperti ini. Ya, ini adalah buku besar yang sudah hasil dari seluruh posting yang dari jurnal khusus ke dalam buku besar ini. Nah, setelah semua akun-akun yang muncul di jurnal khusus ini, khususnya yang datanya kita ambil dari rekapitulasi atau data rekapitulasi tadi, setelah kalian sudah posting semua ke dalam buku besar, maka selanjutnya langkah terakhir adalah kita akan coba membuat daftar neraca saldo 31 Desember atau trial balance 31 Desember. Ya, dimana untuk trial balance 31 Desember itu adalah laporan yang akan kita gunakan untuk merekap seluruh saldo akhir 31 Desember dari masing-masing akun ini. Oke, sekarang kita masuk ke trial balance 31 Desember seperti itu. Nah, langkah pertama untuk membuat daftar saldo 31 Desember atau trial balance 31 Desember adalah silakan kalian masukkan atau kalian rekap seluruh nama akun dan kode akun yang muncul di buku besar, ya sesuai urutannya di sini. Kalian rekap ke sini, kalian masukkan ke dalam trial balance ini, ya kalian masukkan sesuai urutannya. Yang pertama petty cash, cash in bank dan seterusnya ke bawah ya. Jadi trial balance ini sesuaikan sesuai dengan seluruh akun yang kalian buatkan di dalam buku besar. Kemudian nama-nama dan kode akun yang di buku besar kalian rekap ke sini. Oke, setelah kalian rekap kira-kira hasilnya seperti ini. Ya, kalian masukkan semua daftar nama akun dan kodenya. Nah, setelah kode akun dan nama akun ini sudah dibuat, maka langkah selanjutnya adalah kita akan ambil saldo akhir dari masing-masing buku besar ini ke dalam trial balance atau neraca saldo 31 Desember. Oke, caranya misalnya di sini saya ambil contoh, misalnya di sini ada petty cash. Ini menghasilkan saldo akhir setelah dari posting jurnal khusus tadi menghasilkan saldo akhir sebesar 2 juta ya, 2.450 di sisi debit. Maka saldo ini akan kita catat di daftar trial balance 31 Desember di sisi debit juga. Ya, sebesar 2.450.000. Lalu selanjutnya yang kedua adalah di sini ada cash in bank. Cash in bank setelah posting dari jurnal khusus, maka di sini menghasilkan saldo akhir itu sebesar 190.142.150 rupiah. Ini akan kita posting pun ya ke dalam trial balance ini di sisi debit karena saldo akhir di sini ada di sisi debit. Berarti kita posting di neraca saldo 31 Desember atau trial balance 31 Desember itu di sisi debit sebesar 190.142.150 sesuai dengan saldo akhir yang ada di buku besar cash in bank sini. Oke, selanjutnya ada marketable equity security. Di sini tidak ada saldo di sini ya. Tidak ada saldo sehingga di sini otomatis di neraca saldonya pun kita buat kosong, tidak ada saldo. Ya, habis seperti itu. Oke, lalu core receivable. Kita cari buku besar core receivable. Oke, untuk core receivable di sini ada saldo atau menghasilkan saldo dari buku besar core receivable itu sebesar 112.895. Nah, saldo ini akan kita ambil masukkan ke neraca saldo di sisi debit yaitu sebesar 112.895.000. Ini sesuai dengan buku besar ya saldo buku besar yang ada. Oke, lalu allowance for the full debt. Ini ada saldo kredit 4 juta. Ya, di sisi kredit. Berarti kita masukkan di neraca saldo untuk allowance di sisi kredit yaitu sebesar 4 juta. Lalu employee receivable ya, employee receivable di sini ini ada saldo sebesar 500.000. Berarti ini kita akan coba pindahkan, kita catat ke dalam neraca saldo atau trial balance ini di sisi debit sebesar 500.000. Kemudian merchandise inventory pun sama. Ini ya di sisi
debit sebesar 59.200.000. Ini pun kita masukkan di neraca saldo 59.200.000. Dan seterusnya silakan kalian ambil saldo akhir dari masing-masing buku besar ini ya. Kalau sudah kalian ambil ke dalam buku besar ini, di sini kira-kira nanti hasilnya seperti ini. Ya. Setelah kalian ambil semua saldo akhir dari buku besar ke trial balance, maka kira-kira hasilnya seperti ini. Kemudian kita jumlah sisi debit dan kreditnya, yaitu didapat sebesar 1.037.809.465 untuk sisi debit dan kreditnya sama. Oke, seperti itu cara membuat trial balance 31 Desember. Saya rasa cukup mudah ya, hanya memindahkan saja. Hanya memindahkan saldo-saldo akhir dari buku besar ini ke dalam trial balance ini. Oke, setelah saldo-saldo akhirnya sudah kita input semua ke dalam trial balance, lalu kita coba jumlahkan sisi debit dan kreditnya. Otomatis ini harus sama. Kalau tidak sama, kemungkinan ada terjadi kekeliruan dalam membuat buku besar ini, atau mungkin salah posting dan sebagainya. Oke, saya rasa cukup untuk materi hari ini, yaitu bagaimana cara membuat buku besar dan membuat trial balance 31 Desember. Saya rasa cukup mudah dan mudah-mudahan ini bisa membantu dalam pembelajaran kalian di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.